gue pakai pinjol aja gitu biar cepet. Itu ada tekanan dari ekonomi atau emang sekedar gue pengen membiayai gaya hidup gue tuh seperti apa sih Mbak yang Mbak lihat dari masyarakat kita gitu? Kita ini kan hidupnya di zaman digital ini serba mudah, lebih gampang untuk tumbuh subur, dan juga dari masyarakat kita yang banyak banget ini kan Mbak, dari populasi berapa persen sih yang sudah bankable? Nah ini kan sesuatu yang Literasi masyarakatnya kan kurang, jadi apa sih yang harus mereka tahu? Pasti yang pertama, Halo kawan, inilah kembali lagi sama aku Tika dan Mbak Gita sebagai financial planner di segmen kedua fenomena pinjol. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin tentang bagaimana sih kita membedakan antara pinjaman online ilegal dan legal. Jangan sampai kita terjebak dalam hutang dan akhirnya tidak bisa keluar dari jeratan hutang itu. Sekarang banyak masyarakat yang ternyata wah, hidupnya terancam nih karena habis pinjaman online, banyak mendapatkan teror SMS lewat SMS, WA, ataupun teman kerabat-kerabatnya pun juga suka dapat diteror. Nah mungkin Mbak Gita bisa sharing tentang bagaimana sih Mbak korban-korban pinjol tuh yang banyak merasakan kok merasa diteror gitu setelah pinjam di platform online gitu Mbak. sebenarnya teman-teman yang udah merasa nggak nyaman, merasa terancam sama debt collector gitu ya, sebenarnya bisa mengadukan hal ini ke pertama, bisa telepon nih, buka aja di websitenya Bank Indonesia. Di situ ada call center Mari Bicara. Mari bicara. Ya, jadi nanti di telepon aja ke sana, terus kemudian ada websitenya OJK, di situ juga ada call center pengaduannya, bisa ke YLKI dan LBH di daerahnya masing-masing. Jadi buat pendampingan gimana si korban pinjaman online ini yang kemudian ditagih sama debt collector itu bisa memperoleh haknya, misalnya tetap ya tapi harus bayar gitu. Penting tuh. Tetap harus bayar kuncinya. tapi dengan cara-cara yang proper penagihannya, terus kemudian menghindarkan diri dari pencemaran nama baik diri kita sendiri. Mbak Gita, pernah nggak sih Mbak Gita punya pengalaman atau dengar dari cerita orang gitu, ternyata yang pinjam itu datanya terbocor gitu sampai orang-orang yang tersangkut sama dia, yang keluarganya juga pun ikutan gitu. Itu banyak banget ya. Iya. Itu bagaimana sih pengamanan datanya tuh Mbak? Banyak banget yang aku juga suka 2-3 kali sih pernah kena diteleponin tuh. Oh iya. Ditagih juga, disuruh menyampaikan kepada seseorang yang aku juga belum tentu kenal gitu kan. Walah. Nah ini karena sebenarnya kalau pinjaman online, perusahaan pinjaman online ilegal itu mereka mampu mengakses data ketika kita unduh aplikasinya, kita daftar ya, kita register gitu, mereka mampu untuk mengakses data kontak kita gitu, sehingga semua yang ada di kontak kita dijadikan dijadikan nanti jaminan juga buat mereka gitu. Tapi kalau si perusahaan pinjaman online yang legal itu kan nggak boleh mengakses gitu ya? kontaknya. Jadi pasti kalau misalnya Mbak Tika nih di telepon-teleponin juga, entah itu pinjamannya siapa, itu pasti orang tersebut pinjaman online yang ilegal. Karena nggak mungkin kalau yang legal itu. Kalau yang legal nggak boleh. Oh jadi begitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana nih Mbak agar kita tidak terjerat dalam pusaran pinjaman ilegal? Biar pakai yang legal aja tapi biar tidak mendapatkan teror gitu. Karena katanya yang legal dan tidak legal pun
Ditagih juga. Kadang-kadang ditagih juga. Ya pasti ditagih juga, yang namanya pinjem ya harus bayar, kalau nggak bayar ya pasti ditagih gitu kan. Tuh, kuncinya tuh bayar ya Mbak ya? Kuncinya bayar. Kuncinya gini, sebelum kita memutuskan untuk berhutang, Yes. apapun itu Iya. instrumennya, produknya, itu kita pastikan dulu bahwa kita tuh mampu membayar, punya proyeksi bahwa oh kita tuh punya uang untuk membayarnya, itu source-nya dari mana, gitu. Jangan kira si pinjaman apapun itu menjadi dana darurat kita. Oh ya udah deh, pengen beli apa, nggak ada uangnya nih, ya udah pakai aja. Ingat loh, itu bukan uang kita gitu. Suatu saat ketika kamu telat ya pasti akan ditagih. Cuma bedanya perlakuannya nih, kalau yang ilegal perlakuannya mungkin langsung diteror, langsung dihabisin nih, Samperin secara ke rumahnya. psikologis udah takut duluan. Iya. Tapi kalau yang misalnya yang legal, di SMS dulu, di telepon baik-baik dulu gitu. Setelah 90 hari tidak ada pembayaran, kemudian baru diproses dengan yang lebih keras peringatannya gitu. Mbak, kalau kasusnya untuk modal usaha seperti apa tuh Mbak? Yang harus kita rencanakan? Oke, kalau untuk modal usaha, harusnya sih teman-teman yang punya usaha pinjamnya ini di peer-to-peer lending, bukan di pinjaman online seharusnya. Karena seperti boleh sebut produk? Enggak ya. Peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending itu beda ya. Kalau peer-to-peer lending itu kan pinjaman yang biasanya lebih produktif. Yes. Untuk hal-hal yang produktif, yang mereka juga screeningnya itu berdasarkan dari proyeknya nih apa nih, proyeksi keuntungannya seperti apa gitu. Nah tapi kalau teman-teman yang baru mau memulai usaha terus berpikir untuk nggak ada modal nih, pinjem online aja gitu, itu sebaiknya sih jangan. Karena gini, pertama secara logika bunganya tinggi. Yes. Belum tentu teman-teman yang baru mulai usaha ini akan langsung dapat profit. Dan kalaupun dapat profit, apakah mungkin bisa mengejar bunga yang didapatkan dari pinjaman online itu, ya kan? Terus kemudian biasanya juga teman-teman yang biasanya pinjam online cash segala macam itu nggak ke peer to peer karena belum punya bisnis modelnya seperti apa, proposalnya gimana. Ya yang penting punya modal dulu deh, biasanya mikirnya kayak gitu. Jadi belum punya perencanaan yang kuat ya. Betul, jadi lebih riskan sebenarnya kalau misalnya berpikiran untuk bisa minjem di pinjaman online. Mbak, pinjaman online ini ternyata lebih banyak anak-anak yang di bawah usia 30 tahun gitu, dan dia masih single gitu dan belum punya kebutuhan yang buat rumah tangga atau apa gitu. Bagaimana sih fenomena di Indonesia ini sepertinya Mbak? Karena social pressure kita tuh semakin tinggi kan ya. Anak-anak muda ini kan salah satu yang paling adalah generasi yang paling aktif menggunakan sosial media. Yes. Terus paling gadgetnya paling canggih gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang usianya lebih di atas mereka gitu. Terus kebutuhannya itu mungkin bukan kebutuhan yang primer, tapi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif. Yang orang-orang yang biasanya umurnya lebih di atas biasanya akan lebih kayak, oh udah punya tanggungan nih, harus lebih hati-hati, nggak bisa nih untuk beli yang ini, ambil hutang buat yang konsumtif. Tapi kita yang masih single biasanya tuh akan lebih bebas nih untuk menentukan kita pengen beli apa sih, pengen ngapain sih. Terus pengennya karena kita nggak terliterasi dari kecil tentang rencana keuangan, tentang lebih banyak kita terliterasi untuk berbelanja dibandingkan untuk menabung atau berinvestasi. So jadinya mindsetnya juga lebih gimana caranya supaya barang ini segera didapatkan gitu. Sementara bukan tidak menabung. Iya, sementara soalnya trennya nih teman-temannya semuanya udah punya gitu. Jadi ya lebih gampang, lebih enak, paling instan ya pakai pinjaman online gitu. Oke Kak Gita, nah udah tahu kan sekarang gimana sih cara mencari tadi apa sih tentang pinjaman online yang legal dan ilegal. Legal dan ilegal, dan apa namanya tentang
gimana sih hukumnya gitu biar kita tuh aman gitu dari teror-teror pinjaman online dan ilegal dan legal. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di segmen ketiga. Sekian dulu yang segmen kedua. Yang paling penting tuh dari Indonesia ini apa sih Mbak melihat merebaknya pinjaman online saat ini? Yang paling penting adalah keuangannya lagi kacau nih, datanglah si dewa penolong ini kan. Kayaknya inilah jalan ninjaku nih ya, ketika ditawarin gitu ya. Kejadiannya adalah pemerintah akhirnya turun tangan. Pemerintahnya turun tangan dan kemudian melakukan kebijakan, akhirnya di screening sampai 70% dari perusahaan pinjaman online tidak boleh beroperasi.